Bapak Ibu Saudara, persekutuan jemaat di mana saja berada, kita hendak ada dalam pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Namun sebelumnya kita meminta terang kuasa Roh Kudus menopang kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk selalu mendengarkan firman-Mu yang dikerjakan di dalam program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Dengan tujuan supaya kami semua mengalami pertumbuhan iman. Maka kiranya kuasa Roh Kudus menuntun kami dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi juga Engkau mengampuni kami dalam segala salah dan dosa kami, supaya firman-Mu yang kudus selalu memberikan kami kemampuan untuk dapat hidup tertib dan teratur, tapi juga menyatakan kuasa kebangkitan bagi siapa saja yang kami jumpai. Kami peralaskan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita hendak membaca dalam Alkitab Perjanjian Baru, 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat 12 dan 13. Yang berbunyi demikian, kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikian bagian firman Tuhan yang menuntun kita di hari ini. Dan kita masih ada dalam suasana kebangkitan. Dan kita terus mendengarkan berita firman Tuhan yang berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga kita dituntun dengan sebuah perenungan yang menuntun kita dengan tema kebangkitan Yesus merupakan kepastian. Kebangkitan Yesus merupakan kepastian. Pemirsa di mana saja berada, kebangkitan merupakan berita yang selalu diperbincangkan orang karena ada banyak orang yang masih meragukan atau tidak percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus. Maka dalam pemberitaan firman Tuhan di hari ini secara khusus Rasul Paulus dalam suratnya pada 1 Korintus 15 ayat 12 dan 13 hendak menjawab dan meyakinkan mereka yang masih hidup dalam keraguan terhadap kebangkitan Yesus dengan mengatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan maka tidak ada kelepasan dari dosa. Bagian ini menjelaskan bahwa mereka yang menolak kebangkitan atau mereka yang menolak kenyataan tentang kebangkitan Kristus sedang ada dalam sebuah penyangkalan iman. Sekali lagi mereka akan dikategorikan sedang ada dan menyangkal iman Kristiani mereka. Mereka adalah saksi palsu yang menentang Allah dan firman-Nya. Iman mereka tidak berarti dan karena itu mereka bukan kategori orang Kristen sejati. Karena sesungguhnya bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus memang membutuhkan pemahaman. Tapi juga berbicara tentang kebangkitan Yesus itu sebuah kepastian yang dibuktikan dengan fakta ataupun hal-hal yang menopang seperti para murid yang menjadi saksi. Dengan kebangkitan Kristus hendak mengatakan kepada kita dan menunjukkan kepastian. Yang kita dapati kepastiannya itu terdapat di dalam diri Yesus Kristus sebagai anak Allah yang memiliki kuasa sehingga telah mengalahkan maut dan maut tidak ada dan dapat menguasainya. Ini sebuah kepastian. Berbicara tentang siapa Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita semua orang-orang percaya tahu bahwa Yesus Kristus itu anak Allah. Banyak hal yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam mujizat, pekerjaan-pekerjaannya, dan membuat ia mampu untuk bisa mengikuti perintah Allah Bapa dengan taat sampai mati di kayu salib, dan juga memberikan kelepasan dosa dari kita semua yang mengalami kebinasaan, tapi juga mengikuti warisan dosa Adam dan lain sebagainya. Maka menunjuk dengan bagaimana perjalanan Yesus Kristus dalam kebangkitannya membawa Bapak Ibu Saudara dan saya melalui catatan Rasul Paulus
memberitakan sebuah kepastian bahwa Yesus benar-benar adalah Allah. Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Sehingga kebangkitan Kristus memberikan kepastian bahwa apa yang ditentukan oleh para nabi dan para rasul adalah benar. Apa yang disampaikan di masa perjanjian lama digenapi di dalam masa perjanjian baru oleh figur yang sempurna, yaitu anak Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga berbicara tentang kebangkitan Yesus memberikan kepastian kepada iman orang percaya bahwa apa yang mereka percaya dan yakini terhadap Yesus Kristus itu tidak akan menjadi sia-sia. Ini yang membuat kita harus tahu bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu merupakan kepastian. Dan Rasul Paulus menjawab apa yang menjadi pemahaman-pemahaman yang kurang pas tentang kebangkitan kita. Sehingga bagian ini juga mengarah kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, kelak kematian kita, kebangkitan itu kita akan mengalami atau menerima. Karena banyak firman Tuhan yang telah menguatkan bagaimana kebangkitan Kristus sampai dengan kebangkitan kita sebagai orang-orang percaya yang didasari dari sebuah kepastian bahwa Yesus mati dan bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, adakah di antara kita yang tidak percaya kebangkitan Yesus? Kalaupun ada, berarti kita menyangkal iman kita sendiri. Tetapi perbincangan ini selalu ada di luar kalangan kita yang bukan Nasrani. Tapi sesungguhnya kita orang-orang Nasrani tahu bahwa Yesus itu yang membuat kita sampai ada sebagaimana kita ada, hidup sebagai pribadi dan juga dalam persekutuan. Oleh sebab itu mari dalam hidup ini banyak juga yang bisa pasti dan tidak pasti. Tapi untuk kebangkitan Yesus itu sebuah kepastian yang ditopang dengan fakta, bukti sampai dengan kesaksian yang kita dapati dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kiranya bagian firman Tuhan ini membuat kita hidup dalam sebuah kepastian. Kita tidak ragu-ragu karena Tuhan Yesus bangkit, maka memberikan kita jaminan dan kehidupan untuk kita melangkah bersama Dia dalam sebuah kepastian, yaitu kehidupan kekal, berkat penyertaan perlindungan, segala hal pasti Tuhan nyatakan karena figur yang kita sembah Yesus adalah pribadi yang memberikan jawaban yang pasti. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk berita firman Tuhan di hari ini. Tuhan ajarkan kami untuk kami selalu ada di dalam sebuah kepastian. Bersama dengan Yesus kami melangkah dalam perjalanan hidup kami. Ada hal-hal yang kadang kami ragukan. Tetapi dengan mewujud nyatakan iman kami kepadamu Tuhan, Engkau pasti nyatakan dengan hikmat yang benar, bahkan dengan cara kuasa Roh Kudus bekerja. Maka berkati firman-Mu yang kami telah dengar bersama di malam hari ini melalui catatan Rasul Paulus 1 Korintus 15 ayat 12 dan 13. Kiranya kuasa kebangkitan merupakan kepastian untuk setiap kami anak-anak Tuhan yang mengimani semua perjalanan pelayanan Yesus sampai dengan pribadi kami masing-masing untuk menyatakan bagaimana Tuhan itu berkuasa melakukan segala perkara untuk kami, kehidupan kami ke depan, sehingga damai sejahtera shalom itu menyertai kami sekalian. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan meminta Tuhan terus menopang kami di dalam perjalanan hidup kami, supaya bersama dengan Yesus kami melangkah ada sebuah kepastian. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti berita firman Tuhan. Kiranya kita tidak bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan membaca, mendengar, iman percaya kita semakin bertumbuh dan kita hidup dalam sebuah kepastian. Shalom.